Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat Tuhan saja, oleh pertolongan Tuhan, sehingga kita boleh ada berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Tuhan itu bermanfaat bagi pertumbuhan rohani kita, karena itu mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting bagi pertumbuhan iman ataupun rohani kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah. Kau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapi dan berkati kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 44 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Secara khusus saya akan baca ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Firman-Nya berkata demikian. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Demikian firman Allah hari ini yang mengajar kita, menasihati kita. Tuhanlah yang memberi kemenangan. Saya percaya tidak ada yang bisa memberi kita kemenangan terhadap para lawan kita, terhadap orang-orang yang tidak senang dengan kita, terhadap orang-orang yang membenci kita, terhadap musuh-musuh kita, bahkan kemenangan terhadap berbagai problematika hidup kita. Saya percaya hanya Tuhanlah yang memberi kita kemenangan. Itu berarti bukan juga karena kuat dan gagahnya kita, bukan juga karena kehebatan kita, bukan juga karena kepintaran kita, tetapi kita percaya Tuhanlah yang memberi kemenangan. Makanya jelas sekali dalam ayat 7, sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan, tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Sang pemazmur menceritakan bagaimana kisah kehidupan umatnya, nenek moyangnya, ketika mereka menghadapi musuh-musuh, menghadapi para lawan, tapi Tuhan menolong mereka. Ayat 4, sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu. Tuhan yang memberi mereka kemenangan. Demikian juga kita sebagai umat, sebagai orang percaya, Tuhan yang memberi kita kemenangan. Karena itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Para musuh-musuh kita yang memusuhi kita, yang melawan kita, kita tidak perlu takut dan cemas. Karena Tuhanlah yang memberi kita kemenangan. Demikian juga menghadapi berbagai kesulitan hidup, menghadapi pergumulan hidup, tantangan hidup. Saya percaya Tuhan yang memberi kita kemenangan. Lalu pertanyaannya adalah apa yang dituntut Tuhan bagi kita? Supaya Tuhan yang memberi kita kemenangan. Apa yang harus saudara dan saya buat, lakukan sebagai bagian dari suatu persyaratan supaya Tuhan yang memberi kemenangan? Setidaknya ada 3 hal yang saya jumpai dalam ayat ini. Yang pertama dalam ayat 4. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab Engkau berkenan kepada mereka. Sebab Engkau berkenan kepada mereka. Kenapa tangan kanan Tuhan memberi kemenangan kepada umat pada waktu itu? Karena Tuhan berkenan kepada mereka. Disinilah kita melihat supaya Tuhan yang memberi kita kemenangan terhadap musuh, para lawan, bahkan problematika hidup kita. Maka yang pertama kita harus berkenan kepada Tuhan. Kita terus belajar dan berusaha supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, hidup kita menyenangkan Tuhan. Dan saya percaya ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang menjadi pembela kita, maka Tuhanlah yang menolong kita sehingga kita diberikan Tuhan kemenangan.
Jadi sangat penting sebagai umat, sebagai orang beriman, mari kita belajar untuk terus berusaha hidup berkenan kepada Tuhan, maka saya percaya Tuhanlah yang memberi kita kemenangan. Yang kedua dalam ayatnya yang ke-7, sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan, tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Bukan kepada panahku aku percaya, bukan kepada hal-hal yang lahiriah aku percaya, bukan kepada senjata-senjata itu aku percaya, tetapi Tuhanlah aku percaya. Di sini kita melihat bahwa hal yang kedua, supaya Tuhanlah yang memberi kemenangan, maka yang kedua kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan panah, jangan mengandalkan pedang, jangan mengandalkan senjata-senjata itu. Tapi kita mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhanlah yang memberi kita kemenangan. Tapi kalau panah yang menjadi andalan kita, kalau pedang menjadi andalan kita, maka itu berarti Tuhan tidak akan pernah turun tangan. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan berperang melawan musuh-musuh kita. Tuhanlah yang akan menolong kita. Tuhanlah yang akan memberi kita kemenangan. Jadi sangat penting kita percaya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Firman Allah berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi kita hanya mau percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan saja dan tidak kepada yang lain. Yang ketiga, supaya Tuhanlah yang memberi kemenangan. Ayat 9, karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Hal yang ketiga, supaya kita mengalami kemenangan dari Tuhan, atau supaya Tuhan yang memberi kemenangan. Yang ketiga, kita harus senantiasa memuji-muji Tuhan. Kita harus senantiasa menaikkan puji-pujian yang penuh syukur kepada Tuhan. Sama seperti umat, karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Itu berarti hendaknya bibir mulut kita senantiasa menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita puji Tuhan, kita muliakan Tuhan, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Maka saya percaya Tuhan yang memberi kita kemenangan. Jadi mari kita belajar sebagai umat. Kita belajar supaya mulut-mulut kita diwarnai dengan puji-pujian kepada Tuhan. Diwarnai dengan pujian syukur kepada Tuhan. Jangan keluh kesah, jangan sungut-sungut yang mewarnai mulut kita. Tapi hendaknya puji-pujian kepada Tuhan. Itu suatu yang sangat penting karena kita percaya pujian itu punya kuasa. Nah karena itu kita belajar sepanjang hari, sepanjang hidup kita. Kita hanya warnai puji-pujian kepada Tuhan. Maka saya percaya Tuhanlah yang memberi kemenangan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Yang mengajar kami Tuhanlah yang memberi kemenangan, bukan yang lain. Supaya Tuhan yang memberi kemenangan. Tolonglah kami supaya kami hidup berkenan kepada Tuhan. Tolonglah kami supaya kami percaya mengandalkan Tuhan saja. Dan tolonglah kami supaya kami senantiasa memuji-muji Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah, meteraikan firman di dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami ya Tuhan untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mau mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Tuhan dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Yang dalam keadaan sakit, dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.